Shalom, perkenalkan saya Sisilia Susilowati. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022. Saya berasal dari LPTK Sekolah Tinggi Santo Fransiskus Assisi Semarang. Pada saat ini saya akan melaksanakan praktek rancangan pembelajaran aksi yang pertama dengan menggunakan model problem based learning, mode luring. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabar kalian? Terima kasih. Kita semua pokoknya harus semangat, harus sehat ya. Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Siap. Hari ini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, masih kelanjutan dari kompetensi dasar minggu yang lalu. Hari ini kita akan mempelajari tentang panggilan hidup. Ya, tapi sebelumnya kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya. Siapa yang mau mimpin doa dari kalian? Ya. Oke, silakan Niko. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih telah membuat hari ini. Sekarang kami akan melaksanakan pembelajaran Sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sebelum kita mulai pelajaran, Bu Susi terlebih dahulu akan mengabsen kalian, kehadiran kalian. Adakah yang tidak masuk hari ini? Tidak ada ya. Oke, terima kasih semua masuk ya. Anak-anak, untuk seperti yang Ibu Susi sampaikan kemarin, pelajaran hari ini masih lanjutan dari materi kemarin. Kalau kemarin kita itu membahas tentang makna hidup. Masih ingat tentang makna hidup? Hidup kalian bermakna semua bukan? Nah, masih ingat ya bahwa hidup manusia itu sangat bermakna. Maka hari ini kita akan membahas lebih dalam tentang panggilan hidup. Tujuannya apa? Tujuan dari panggilan hidup, tujuan dari pelajaran hari ini yaitu satu, seperti yang ditayangkan ya. Tujuan pelajaran kita hari ini adalah satu, nanti kalian diharapkan bisa menjelaskan makna keluarga secara umum. Kemudian kalian nanti akan diajak Ibu Susi untuk melihat dari bacaan Injil Matius bab 1 ayat 19 dengan menafsirkannya. Kemudian juga Ibu minta kalian menganalisa dari dokumen Konsili Vatikan II Apostolic Familiaris Consortio. Kemudian merumuskan makna keluarga, bahwa keluarga itu sebagai panggilan. Yang berikutnya menjelaskan tugas dan tanggung jawab ayah dan ibu atau orang tua, kemudian juga tugas dan tanggung jawab dari anak. Hari ini kita akan melihat dari kisah cerita, ya. Dari kisah cerita yang nanti harapannya kalian bisa mengerti bahwa keluarga itu adalah suatu panggilan dan bagaimana sikap jika sudah memilih untuk hidup berkeluarga. Kita lihat dari link yang akan Ibu bagikan kepada kalian, atau kalian yang membawa buku silakan dibuka halaman 16 sampai dengan 17. Nanti bisa melihat dari buku paket halaman 16 atau 17 atau dari link yang Ibu bagi. Ibu akan membagikan link untuk bisa kalian lihat. Ini link yang bisa kalian lihat. Sudah Ibu bagi lewat WA grup kelas kita. Sudah ketemu? Sudah. Ya. Silahkan kalian semua membacanya terlebih dahulu. Ketika seseorang sudah memutuskan untuk hidup berkeluarga,
berarti fokus utamanya adalah keluarga. Berikutnya kita akan mendalami lebih lanjut tentang panggilan hidup. Dalam hal ini adalah panggilan hidup berkeluarga. Kita akan melihat dari kitab suci, ya. Kedua dari ajaran gereja. Ajaran gereja nanti dari dokumen Konsili Vatikan kedua, Apostolic Familiaris Consortio. Ibu Susi akan membagikan link kembali untuk kalian buka supaya bisa menjadi sumber belajar kalian. Atau kalian juga bisa browsing, ya, yang ada hubungannya dengan nanti ada soal-soal yang harus kalian kerjakan dari lembar LKPD. Bu Susi juga akan membagi link untuk melihat LKPD yang harus kalian kerjakan. Nah, nanti kalian bekerjanya bukan sendiri-sendiri tetapi di dalam kelompok. Oleh karena itu, Bu Susi akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya, 3 kelompok. Anak-anak, untuk tugas di dalam kelompok silakan kalian membuka lembar kerja peserta didik dari link yang sudah Ibu bagi. Apakah sudah bisa membuka? Sudah terlihat ya? Apakah seperti ini? Ya. Ya, betul? Ya. Ini adalah tugas kelompok. Nomor satu ada 5 soal. Nomor 2 ada 5 soal. Total soal ada 10. Ya. Karena nanti kalian itu ada 3 kelompok, berarti satu kelompok berapa soal? 3. Ada satu yang dapat 4. Ya. Nanti kelompok siapa yang bersedia menambah 1 soal? Yuk, silakan volunteer. Kelompoknya singkat, oke, berarti sudah ya. Jadi nanti saya harapkan kalian memilih dulu. Ya, silakan sekarang semuanya ke kelompok masing-masing. Yuk, berdiri langsung ke kelompoknya masing-masing. Ya, nanti maju bersama-sama. Pada waktu presentasi maju bersama-sama. Silakan nanti 1 atau 2 kelompok, 1 atau 2 anggota dari kelompok bergantian mempresentasikan dari hasil diskusi. Ya, paham ya? Silakan lanjutkan untuk diskusinya. Ya, sekarang masing-masing dari tadi kan sudah menemukan pertanyaan-pertanyaan ya. Sudah mendapatkan pertanyaan. Silakan sekarang kalian membaca dari sumber bacaan yang sudah dibagi. Kemudian rembukan jawaban yang nanti akan kalian presentasikan. Boleh nanti presentasi dalam bentuk apapun ya. Boleh dengan PowerPoint atau boleh dengan kertas juga boleh sama ya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada kesulitan? Ya, silakan sekarang lanjut diskusi ya. Dari bacaan Injil Matius dan dari ajaran gereja dari Apostolic Consortio Familiaris ya. Sudah tahu untuk siapa nanti yang akan mempresentasikan? Sudah. Jadi bagi ya. Bagi ya. Oke anak-anak, sepertinya sudah cukup untuk berdiskusi. Sekarang tugas kalian adalah mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan dari kelompok pertama langsung maju. Yuk silakan kelompok pertama. Yuk semua maju. Kita presentasikan. Silakan kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan menjawab pertanyaan berdasarkan teks kitab suci Matius bab 19 ayat 1 sampai 6. Pertanyaan pertama, apa pesan dari teks Matius bab 19 ayat 1 sampai 6?
2. Apa yang dicobai orang Farisi kepada Yesus? Orang Farisi mencobai Yesus dengan mengajukan pertanyaan, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawaban berdasarkan ajaran gereja. Apa kewajiban anak terhadap orang tua dan anggota keluarga lainnya? Kewajiban anak terhadap orang tua tidak statis atau tidak selalu sama, melainkan dipengaruhi baik oleh perkembangan maupun oleh situasi dan kondisi. Semakin hari, anak hendaknya semakin mandiri. Orang tua makin lama makin tua membutuhkan anak-anaknya. Beberapa hal dasar yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tua adalah mengasihi orang tua, penuh syukur dan hormat, membina hubungan kakak dan adik, kasih persaudaraan, saling membantu dan saling menghargai. Kakak dan adik saling mendidik dengan bertengkar dan damai kembali, belajar mengolah konflik. Sekian presentasi dari kami. Kalau ada kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk berikutnya ada. Yuk silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk. Selamat siang teman-teman. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pertanyaan pada perikop kitab suci. Oke, jadi jawaban dari mengapa mereka mau mencoba Yesus pada perikop Injil Matius bab 19 ayat 1 sampai 6 adalah karena perbedaan budaya dari mereka yang sudah terbiasakan perceraian, serta tafsiran dari mereka akan kitab suci yang mungkin keliru, serta mereka juga mencari pembenaran atas tindakan-tindakan mereka. Sekian dari kelompok kami, jika ada salahnya mohon maaf. Terima kasih. Pertanyaan? Apakah ada Mohon pertanyaan? pertanyaan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah jelas. Sudah jelas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok ketiga silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk cepat, agak lebih cepat sedikit. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi nanti akan disampaikan sama Sela. Jadi pertanyaannya, apakah sifat keluarga menurut bacaan di atas? Jadi sifat keluarga menurut bacaan dijelaskan bahwa ketika manusia sudah menikah, mereka bukan lagi dua melainkan satu. Satu di sini dapat diimplementasikan dengan saling mengasihi, berkomunikasi satu sama lain, saling menyayangi, dan satu pikiran agar benar-benar menjadikan mereka satu. Sehingga hal-hal yang disebutkan di atas adalah sifat keluarga menurut bacaan di atas. Nah, yang selanjutnya adalah sifatnya adalah yang tidak terceraikan. Jadi dalam pernikahan Katolik, Tuhan tidak menghendaki jika kita bercerai, karena yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Ada pertanyaan dari kelompok 3? Tidak. Coba sudah jelas ya. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kurang dan salahnya, mohon dimaafkan. Oke. Oke, terima kasih untuk presentasi kalian. Sekarang Bu Susi akan memberikan penjelasan kepada kalian. Tetapi sebelumnya, silakan semua kembali ke tempat duduk masing-masing. Yuk, silakan. Sambil Bu Susi menyiapkan untuk penjelasan kalian yang ada di PPT. Yang mau menyimpulkan pelajaran hari ini? Ya, oke, Tia, bentar. Ya. Ya, berdiri ya. Kesimpulannya, keluarga adalah panggilan. Bisa disebut sebagai bukan suatu keharusan, tetapi sebagai rekan kerja Allah.
sebagai gereja kecil atau gereja mini atau eklesia domestika seperti yang tadi kalian presentasikan. Kemudian ajaran kitab suci seperti yang kelompok 3 tadi sampaikan, bahwa perkawinan itu adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita yang sadar dan bebas untuk saling menyerahkan diri. Ketika manusia sudah membangun keluarga, itu tidak boleh apa? Bercerai, ya, tak terceraikan. Suami dan istri tak terceraikan. Perkawinan di situ menjadi tanda kesetiaan Allah kepada manusia. Oke, bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ada sesuatu yang kalian bisa ambil? Ada pengetahuan yang bisa kamu bawa pulang? Oke, terima kasih. Kiranya dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini sungguh-sungguh membawa pengalaman bagi kalian, menambah pengetahuan, dan terlebih-lebih kalian sebagai orang Katolik tahu betul hidup berkeluarga itu seperti apa, harus bagaimana. Oke, karena pelajaran sudah selesai, mari kita tutup. Siapa yang mau menutup pertemuan pada siang hari ini? Ya. Bapak berani. Selamat siang ya teman, terima kasih atas kesempatan lancar. Dari kami melakukan kegiatan selanjutnya. Semoga yang